Ya, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Ruang Developer. Jadi video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, yaitu masih di project yang sama. Kita lagi mau cari kembaran eh, di anime One Piece gitu ya. Jadi kita nih kalau di One Piece ini karakternya siapa gitu? Apakah kita ini miripnya ke Luffy atau Zoro gitu? Nah, tapi bedanya kalau misalkan di video sebelumnya kita fokus buat ngembangin model machine learning-nya, sebelumnya kita di sini kita bikin nge-build, terus nge-training model machine learning-nya, terus kita export si modelnya jadi format H5 gitu, terus kita download kan si H5-nya itu ke lokal device kita, ke PC. Nah, terus kalau di video ini lanjutannya. Di video ini kita mau implementasiin model H5 yang udah kita download itu ke sebuah API. Di mana di sini yang mau kita pakai itu adalah framework Flask ya untuk bikin API-nya. Kita bakal main-main dengan Flask sedikit di sini. Saya nggak jelasin yang detail-detail banget karena mungkin kalau misalkan jelasin detailnya itu di playlist lain lagi gitu, di playlist backend development atau microservice gitulah. Rencananya saya pengen bikin playlist itu sih. Jadi di sini nggak usah saya jelasin terlalu detail dulu gitu ya. Nah, eh, sekedar ini apa namanya sekedar kasih tahu aja nih teman-teman. Kalau misalkan di video sebelumnya kan saya sempat bilang nggak terlalu penting apa namanya saya nggak terlalu prioritasin akurasi di sini karena salah satu alasannya itu eh, biasanya kan untuk dapat akurasi lumayan gede itu perlu beberapa epochnya tuh perlu lumayan banyak gitu ya bisa 5 atau 10. Nah, sedangkan untuk pengenalan gambar untuk image classification ini biasanya waktu yang diperlukan untuk training ini lebih lama untuk setiap epochnya. Jadi di video sebelumnya saya cuman sekedar objektifnya itu buat dapet H5-nya aja gitu sampai ya yang penting kita bisa download model H5-nya. Nah, gitu ya. Nah, tapi setelah video itu ya kemarin saya coba tingkatin sih akurasinya. Jadi ada yang saya otak-atik sedikit lagi di notebook ini untuk ningkatin akurasinya. Yang pertama itu saya tambahin yang tadinya cuma rescale di image data generatornya ini. Nah, saya tambahin nih horizontal flip sama vertical flipnya. Saya jadiin true. Setelah itu yang saya ubah juga arsitektur model mesin learning-nya. Agak beda sama yang kemarin ya. Sekarang itu kita pakai lebih banyak sih neuronnya. Seingat saya kemarin tuh kalau nggak salah 8 ya. Cuman 8 neuron di layer ini gitu. Nah, iya. Ini setelah beberapa kali epoch, kalau nggak salah setelah 13 kali ya. Jadi ini saya yang pertama saya 5 terus cobain lagi 5 gitu. Baru 3. Entah entah 8 kali epoch atau 13 kali epoch gitu ya. Ini alhamdulillah hasil akhirnya akurasinya di 91%. Untuk data training aja tapi ya ingat data training aja. Karena saya nggak coba otak-atik sampai buat data validationnya sih di sini. Seenggaknya ini udah saya download. Nah, ini sekarang kita pakai ya si One Piece Classifier H5-nya ini. Oke, nah sekarang yang kita perluin untuk bikin API-nya namanya aplikasi yang di sini yang mau saya pakai aplikasinya itu PyCharm ya, teman-teman. Nah, ini PyCharm, ini adalah IDE untuk Python. Ini saya pakai. Kalau misalkan kalian belum ada dan mau download, coba kalian ketik aja di sini PyCharm. Oke, terus ke sini lalu download. Nah, ini ada dua versi, teman-teman. Ada yang profesional sama ada yang community. Nah, ini kalau profesional nih bayar ya. Ada lisensinya ini perlu dibayar. Nah, sedangkan di sini yang saya download yang community aja, yang gratisan. Yang community aja, ntar download klik di sini. Nah, nanti bakal muncul tuh file installernya nah, kayak di sini nih. Nanti tinggal diklik aja 2 kali kalau misalkan udah selesai downloadnya. Nah, ini saya cancel karena saya udah ada. Yang perlu diperhatikan itu
pas download. Nih ceritanya udah diklik 2 kali ya si installernya tadi, terus nih di yes misalkan. Oh, yes, next. Nah, ini tinggal next aja sih sebenarnya. Nah, ini next aja dulu deh. Next, terus next. Nah, ini udah ada ya. Misal ini deh. Next. Nah, ini nih yang perlu dicatat teman-teman. Jadi ada baiknya sih ini dimasukin ke path variable ya. Ini dicentang, terus ini centang. Ini kalau misalkan mau bikin apa namanya, mau ada shortcut iconnya di desktop, ini bisa dicentang juga terus di next. Nah, selebihnya tinggal next 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 finish aja sih, cuman sini aja yang perlu di setting menurut saya. Oke, karena saya udah ada, saya cancel aja. Nah, selanjutnya setelah ada si PyCharm ini ada beberapa library juga, ada beberapa Python package yang perlu kita download. Caranya gimana? Caranya kita ke menu yang paling atas ini ada namanya file, lalu buka settings ya, settings. Nah, terus ke bagian sini nih, project titik 2. Nah, ini testing ini adalah nama folder yang saya buat sih. Ya, kalian nanti paling kalau misalkan baru download, pilih new project aja gitu, new project terus create empty project gitu ya. Nah, ini biasanya project titik 2 nama foldernya. Nah, ini di expand bakal ada dua nih, Python interpreter sama project structure. Nah, ini kita mau download package-nya ke Python interpreter. Nah, yang perlu kita download adalah yang pertama ini, yang perlu di-download Flask. Terus ada juga sebentar. Ya, yang perlu kita download adalah Flask. Yang ini, yang Flask aja, nggak usah pakai strip-strip. Terus ada Flask strip course ini. Terus ada juga TensorFlow. TensorFlow aja, nggak pakai strip-strip yang di-download. Nah, ini buat downloadnya pencet yang install package ini ya, yang di bagian uh, bawah kiri. Terus NumPy. Oke, kayaknya itu aja sih. Oh, sama Pillow. Sama Pillow ini. Pillow yang ini nih. Pillow aja. Nah, ini aja sih sejauh ini yang perlu di-download. Jadi ini saya coba kasih sini ya. Nah, yang perlu di-download itu Flask, terus Flask course, terus TensorFlow, terus NumPy, terus Pillow. Oke. Nah, selanjutnya kita mau bikin aplikasi backend-nya, aplikasi backend pakai Flask. Jadi kita yang pertama kita dari library-nya si Flask, kita import yang namanya Flask. Nah, terus kita deklarasi nih app sama dengan Flask name. Nah, ini. Nah, di akhirnya nanti kita bikin if name sama dengan main, maka app.run. Nah, ini. Nah, kita bikin program API-nya itu dari inilah, dari uh, setelah kita initiate si app-nya sampai sebelum if ini. Nah, ini misal sini saya mau buat dev one piece classifier gitu ya. Nah, ini kita bikin sini nih anotasi apa namanya, kalau di Java namanya anotasi nih, add app titik root. Nah, ini kita masukin URL-nya, misal one piece, terus methods ini kita bikin ini post. Oke, setelah itu
Coba kita return hello world gitu dulu deh. Nih, kita bikin ininya string aja dulu. Oke, ini kita jalanin, coba kita jalanin. Nah, ini udah jalan ya, running on HTTP ini. Ini bisa kita copy paste aja nih uh, URL si Flashnya, aplikasi Flashnya. Sini, nah ini ya kan. Nah ini terus slash apa tadi kita bikin? Slash One Piece. Nah, slash One Piece. Coba kita send. Maka dia ngirim hello world ya. Berarti ini udah jalan nih aplikasi Flashnya nih. Sekarang tinggal kita masukin logic untuk yang pertama adalah ini Python nggak perlu pakai titik koma. Oke, yang pertama kita perlu ambil gambar yang dikirim pas request ya kan. Nah caranya gimana tuh? Nah nantinya gini nih, request kita kayak gini kalau dari Postman ya. Ini kita ke body. Nah terus kita ke form data. Nah form data ini di sini ada key. Yang pertama key-nya ini bebas nih, kita mau isi apa? Mau image atau mau gambar, bebas ya. Tapi perlu dicatat ininya nih, penting. Key-nya ini perlu konsisten. Misalnya yang pertama kita maunya image aja gitu ya. Image. Nah ini kita copy paste dulu nih. Nah ini kita ngambil nih image dari hasil requestnya itu. Kita ambil jadi mungkin saya kasih nama variable image request aja. Terus request files. Nah ini buka tutup kurung siku. Terus key-nya yang tadi. Tadi kita bikin image ya. Nah image berarti di sini. Kalau misalkan sini gambar, kalian bikin di sini gambar, ya berarti di sini juga harus gambar gitu ya. Nah, terus yang ditangkap itu adalah ini nih value-nya. Jadi kalian mau masukin gambar tinggal select files gitu. Nah, setelah itu tinggal pilih gambarnya gitu ya. Oke, kurang lebihnya gitu. Nah, terus ini kenapa merah? Karena belum kita import. Jadi dari Flash ini kita selain import Flash F gede ini dengan ini agak beda nih. Flash yang ini F-nya nggak kapital, sedangkan F yang ini lebih apa? F-nya kapital ya. Nah ini selain Flash ini kita juga perlu import request. Nah jadi gini, jadi uh, kita ambil ya gambar yang di request lewat post tadi. Nah selanjutnya kita perlu ngubah si gambarnya itu menjadi array ya kan. Jadi dari gambar konversi gambar menjadi array. Nah lagi-lagi ini kalau misalkan kalian masih kurang paham konteksnya nih, apa sih konversi gambar menjadi array? Ini maksudnya kemana sih gitu? Nah kalian perlu coba, saya saranin perlu coba pelajarin dulu video saya yang tentang apa namanya ini pengenalan proses pengolahan citra digital, ada di playlist ini bagian awal-awal. Mungkin nanti linknya saya taruh di deskripsi ya. Kalau misalkan kalian belum familiar dengan konsep konteks kita ngubah gambar jadi array. Nah ini pokoknya intinya tuh ya yang tadinya gambar kita konversi ke array yang setiap nilai-nilai array itu merepresentasikan pixel-pixelnya gitu ya. Nah ini, nah buat nggak pakai gambar ini kita perlu yang pillow tadi nih. Untuk interaksi sama gambar biar enak kita bisa pakai pillow itu tadi. From pillow, tapi bukan gini. Kalau kita mau import pakai pill aja, pill. Import kita perlu yang namanya image. Nah, ini. Jadi di sini image mungkin variabelnya karena ini image-nya hasil pillow. Jadi saya image pill gini aja ya nama variabel. Adalah image terus pakai metodenya open. Nah, ini adalah
eh, apa namanya eh yang di request tadi, image request parameternya ya. Nah, terus kita perlu eh resize eh, apa namanya nge-resize gambarnya. Karena di sini kita nerima dia itu 90 kali 90. Ini agak bahaya kalau misalkan gambar yang diterima itu persegi panjang gitu ya khususnya ya. Kayak misal ini kalau saya select files. Nah ini kan gambar persegi panjang nih. Ini kayaknya hampir nggak mungkin ini 90 kali 90 gitu ya. 90 kali 90 kan persegi ya harusnya. Ini persegi panjang. Berarti kita perlu resize dulu nih gambar-gambar ini. Jadi biar dia jadi persegi 90 kali 90 biar sesuai sama model yang kita bikin. Oke. Nah, di sini berarti eh, expected size-nya adalah yang kita mau adalah 90 kali 90. Nah, ini kita image fill-nya kita ubah menjadi apa? Image fill resize expected size gitu ya. Parameternya kita pakai metode resize nih udah ada di fill. Jadi enak sih bener pakai fill ini buat ngotak-ngatik gambar gitu. Nah, setelah kita resize, kita barulah bisa ngubah apa namanya bentuknya ini jadi beneran array gitu. Kita pakai yang namanya eh import numpy. Kita pakai yang namanya numpy di sini ya. Kita baru pakai yang namanya numpy. Nah, generate array dengan numpy. Ini saya bikin image array sama dengan np array dari image fill. Ini atau ini saya ubah aja nih. Ini karena nerima image fill yang udah di resize. Ini nama variable saya ubah jadi resized image fill yang udah ukuran 90 kali 90. Ini saya juga ubah di sini. Oh ya, ini kenapa np error karena kita perlu bikin alias di sini. snp. Kalau nggak mau bikin alias gini, ya kita kudu pakai ininya ubah jadi numpy gini sih. Cuman karena kepanjangan enakan pakai alias aja nih biar ini. Nah, np array. Nah, ini coba kita keluarkan teman-teman si image array ini ya. Nih hello world-nya saya ganti jadi str image array. Coba kita coba reload. Harusnya dia nge-return array image-nya. Oke, ini udah. Sekarang kita coba running. Coba select files pakai Luffy. Bad request ya. Kayaknya ini agak sulit kalau gini. Coba saya formatnya gini aja deh. Format image array. Oh, ini karena bad requestnya kayaknya karena ini nih. Kita pakai key-nya di sini image. Ya. Di situ tadi gambar. Oke. Nah, ini dia hasil image array-nya. Nah, kita perlu apa? Perlu rescale ya. Karena di sini kita rescale. Ini juga harus kita rescale baiknya. Jadi rescaled image array dengan image array bagi 255 gitu ya misalkan ya. 255 koma nih biar bentuknya hasilnya float. Coba ini kalau tadi str rescaled image array, coba kita ulang.
Oke, bisa ya ini ya, udah kita rescale jadi skala 0 sampai 1. Nah, setelah itu barulah di sini kita coba pakai eh coba kita rescale image array shape. Coba taruh print. Saya mau print shape-nya. Kira-kira udah bisa belum ini kita masukin shape-nya udah kompatibel belum sama model kita. Nah, ini juga saya pengen drag and drop modelnya. Nah, ini saya pindahin modelnya ke dalam folder testing ini. Ini dia nama modelnya One Piece Classifier.h5. Nah, ini sampai sini saya mau dia ngeload modelnya dulu. Kalau kita berurusan dengan model machine learning TensorFlow yang berarti kita perlu import yang namanya TensorFlow. Gitu ya. Saya buat aliasnya TF di situ, terus saatnya kita load modelnya. Loaded model sama dengan TF keras load. Oh, pakai ini dulu deh, masuk dulu ke models, load model. Ini nama modelnya apa? One Piece Classifier .h5. Terus saya pengen lihat dia fignya gitu ya, untuk lihat size shape yang diterima sama dia. Tuh, oke, coba saya start lagi. Agak lama nih. Kenapa nih? Ini kayaknya ada yang udah aman, udah kayak gini ya, udah keluar, udah aman. Sekarang coba kita send requestnya, kita post. Keluar responsnya, terus coba kita lihat. Nah, di sini ini oke. Ini gambar yang kita hasil rescale 90 kali 90 kali 3. Ini kalau model kita nerima batch input shape-nya ini adalah non 90 sama 3. Yang berarti ini masih kurang kompatibel, teman-teman. Ini 90 93 nih ada non-nya depan ya. 90 93. Ingat di beberapa video saya sebelumnya ini saya sempat bahas ya, non ini maksudnya apa. Jadi gambar yang kita mau oper ke model kita itu bentuknya nggak satu-satu. Jadi mereka dapatnya itu masuknya itu per batch. Nah, jumlah gambar satu batchnya itu non, tuh ya. Nah, jadi kenapa dia non? Karena model machine learning kita ini ekspektasinya dia bisa nerima satu batch ini berapapun gitu ya. Makanya dibilang non di sini. Sedangkan iya karena dia mau nerimanya batch, ya berarti kita perlu ngubah juga si yang mau kita masukin nih batch misalkan gitu ya. Coba batched gitu ya. Rescaled image array sama dengan, nah ini kita bikin batch, jadi kan kita pakai imp array. Nah ini arraynya mau, nah ini misal batchnya ini image 1, image 2, image 3 gitu ya. Ini kan dalam kurung siku ya. Oke, metodenya np array. Nah ini kita karena mau satu image aja, yaitu image 1, ya ini kita ganti aja jadi rescaled image yang mau kita masukin kan ini rescaled image array. Nah gini ya. Selanjutnya coba kita print dia nih. Udah pas atau belum?
Oke, sudah bisa di running. Coba kita send postnya. Ya, ini udah ada satu ya, karena kita di batch yang mau kita kirim ini cuma ada satu gambar aja nih. Nah, ini udah kompatibel harusnya nih. Oke, selanjutnya coba kita masukin baru si prediknya itu teman-teman. Ini dia nih kuncinya. Ini saya hapus ya. Saya remark. Oke, di sini kunciannya itu adalah ini nih. Result ya kan sama dengan loaded model, predict, batched, rescaled. Ini ya kita masukin sini, kita predict ya kan. Terus coba ini resultnya kita. Sekarang yang kita lampirin adalah resultnya. Hmm. Nah ini coba kita send. Nah ini di hasilnya teman-teman. Ini saya ngirim gambar misalnya ini Luffy gitu ya. Nah ini hasilnya. Hasilnya adalah karena dia ini ada 18 kelas, berarti hasilnya bakal adalah array yang isinya ada 18 elemen, di mana masing-masing elemen itu uh, merepresentasikan seberapa cocok gambarnya itu dengan kelasnya. Misal, nah ini kita kan belum tahu nih, ini array elemen indeks ke 0 ini ngerepresentasin kelas apa gitu. Terus yang satu nih ngerepresentasin siapa gitu. Nah, kita di sini makanya saya di sini bikin training si hasil training ini kan hasil image data generator ya. Nah, ini saya keluarin kelas indeksnya itu nih Ace ini direpresentasiin sama array indeks 0. Akainu ini satu ya. Berarti ini ngerepresentasiin seberapa cocok dia sama Ace, ini seberapa cocok dia sama Akainu dan seterusnya gitu ya. Nah, ini saya coba copy paste aja ke aduh, pencet. Saya copy paste aja ke PyCharm-nya. Oke. Ini kepencet segala. Oke, nah terus enaknya saya bikin apa ide ini ya? Coba saya pengen bikin funksi namanya get formatted predict result. Gini. Result. Ini misal ada kelas indeksnya kan pertama ini. Saya bikin ini aja dulu deh, ini dictionary-nya ya. Terus kayaknya saya perlu ubah yang tadinya 0 ini value, saya pengen ubah jadi key. Jadi converted gimana ya? Atau for apa ya bilangnya? For key in class index gitu ya. Terus sini saya pengen bikin converted apa inverted ya, inverted class index. Ini saya pengen bikin dictionary kosong dulu. Nah ini selanjutnya nih inverted class index adalah inverted index class ini kan class index k-nya ini kan ya k. Nah terus class index value-nya adalah class index k gini kan. Nah ini saya ubah nih jadi inverted class indexnya ini
key-nya itu yang 0, 1, 2 gitu ya. Tujuannya biar apa? Ya, ini ikutin dulu aja. Jadi ini key-nya itu adalah value-nya sekarang. Sedangkan value-nya adalah key-nya. Oke. Coba saya mau print dulu dia. Print inverted class index. Coba di sini saya panggil get format predict result. Result itu dulu deh, coba tes. Oke, ini udah jalan. Saya coba tes dia. Nah, ini udah bener ya. Ini key-nya nih. Ya ini key-nya, ini value. Ini key, ini value. Ini udah enak. Nah, sekarang kan kita mau ngambil eh tingkat kecocokan paling tinggi ya dari ini ya. Mana yang paling menonjol tuh dia ada di indeks mana gitu. Misal dia ada di paling gede misalkan kayak gini nih. Indeks mana gitu. Misalkan ini nih. 9 ini ada di indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Misal dia ada kecocokan terbesar menurut model machine learning kita ini ada di indeks 9. Nah, nanti kita tinggal nge-return aja nih. 9 ini siapa? Luffy, ya kan gitu. Nah, sekarang berarti kita perlu cari maksimalnya nih dari predict resultnya ini. Nah, langkah selanjutnya kita perlu nge-iterate. Ini kan result ya. Ini result ini kan yang kita return tadi result ini kan. Nah, resultnya kan kayak gini. Nah, kita perlu nge-iterate angka-angka ini. Array yang isinya angka-angka kecocokan ini. Berarti kayaknya kita perlu enaknya di function ini kita bikin yang namanya variable proses predict result. Ini kita ambil predict result indeks 0-nya. Nah, karena yang mau kita ambil ini adalah array di dalamnya ini. Di mana array di dalamnya ini adalah indeks 0 dari array luarnya, gitu ya. Lihat dong, di sini ada kurung siku ya. Nah, ini kan. Ini array luar. Nah, kita mau ngambil array yang di dalamnya. Dia indeks 0 ya. Makanya di sini predict result indeks 0. Nah, kita iterate. Kita perlu variabel max index. Kita inisialisasi sama 0 dulu aja. Sama max value-nya juga. Kita inisialisasi sama 0 juga. Baru kita iterate for index in range. Banyak elemennya dari proses predict result. If proses predict result index ini lebih besar daripada max value, max yang sekarang, maka kita ambil max value-nya dia. Max value-nya ini adalah si ini dan max indeksnya adalah indeks gitu ya. Nah, di akhir kita tinggal return inverted class index dengan indeksnya ini adalah max index, yaitu yang nilai kecocokannya paling tinggi tadi. Nah, terus di sini kita tinggal return deh di sini. Jadi kita returnnya ini aja. Begitu. Oke, coba nih kita restart. Oke, udah jalan. Nah, sekarang coba kita masukin fotonya
Kurohige. Kira-kira apa nih yang bakal keluar? Harusnya hasilnya adalah Kurohige, betul. Nah, misal kita masukin fotonya Luffy, maka yang hasil prediksinya Luffy. Wah, lumayan canggih model kita. Sekarang saatnya kita coba modelnya ini kita cocok logi sama foto selfie saya. Kira-kira kembaran saya di One Piece ini siapa gitu ya. Selanjutnya kita post Brook. Jadi itulah, seenggaknya sudah berjalan dengan baik ya ini model machine learningnya. Terus juga udah diimplementasikan ke API. Nah, berarti di video selanjutnya kita tinggal bikin client side-nya. Jadi nanti kita bikin form untuk upload foto, terus kita post ke API yang tadi, dan kita render hasil prediksinya ke klien. Ya, jadi gitu ya teman-teman. Kurang lebihnya mungkin segini dulu aja. Kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyakan, ada yang nggak jelas, kalian bebas bertanya di kolom komentar. Insya Allah saya jawab. Nah, jadi jangan lupa di subscribe juga, terus dinyalakan lonceng notifikasinya biar ini nanti kalau misalkan saya upload video terbaru yang client side ini, kalian bisa dapat notifikasinya. Jangan lupa di like dan share juga ke teman-teman kalian kalau misalkan menurut kalian video ini bermanfaat. Ya, kurang lebihnya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.